Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai, analisis SWOT. Nah, yang pertama di sini ada terdapat, 4. Yang pertama ada yang namanya strength, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada yang namanya opportunities, lalu ada yang namanya threats. Nah, untuk yang pertama kita bahas mengenai tentang, strengths atau kekuatan. Nah, untuk kekuatan ini sendiri yang pertama kita bahas mengenai akses mandiri yang berbasis digital. Nah, di mana di sini mahasiswa dapat membuka dan mengelola loker sendiri melalui aplikasi tanpa perlu bantuan petugas, dan ini akan memberikan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas. Yang kedua yaitu ada keamanannya yang lebih baik, di mana sistem loker digital ini dapat dilengkapi dengan PIN, lalu ada QR code atau autentikasi aplikasi sehingga barang yang dititipkan lebih terlindungi dibandingkan metode manual. Dan juga ada pengolahan loker otomatis. Nah, di mana untuk pengolahannya ini sistem mencatat penggunaan loker secara otomatis, termasuk durasi penyimpanan dan status ketersediaan, memudahkan monitoring dan manajemen. Nah, selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama itu bergantung pada internet dan listrik. Nah, di mana jika jaringan internet mati atau listrik padam, loker tidak akan bisa diakses. Nah, selanjutnya ada biaya awal yang relatif tinggi. Kita tahu bahwa pengadaan loker digital beserta sistem aplikasi membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan loker yang manual pada umumnya. Nah, selanjutnya itu ada pada uh, peluang atau opportunitiesnya. Nah, yang pertama itu mengenai mobilitas mahasiswa. Nah, di mana mahasiswa sering berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lain, sehingga kebutuhan penitipan barang ini sangatlah cukup besar. Yang kedua yaitu meningkatkan digitalisasi layanan. Nah, di mana banyak layanan kampus kini berbasis digital, sehingga mahasiswa lebih terbiasa dan siap menggunakan loker digital. Selanjutnya itu ada threats atau ancaman. Nah, yang pertama itu ada risiko gangguan sistem, di mana masalah teknis seperti server down ataupun aplikasi error atau kerusakan hardware dari lokernya sendiri. Selanjutnya itu persaingan produk pintar komersial, di mana jika ada perusahaan loker pintar yang sudah mapan, maka bisa menjadi pesaing kuat karena brand recognition-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis pasarnya. Yang pertama itu kita mulai mengenai segmentasi pasar. Nah, di mana untuk segmentasi pasar ini merupakan menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik kebutuhan ataupun perilaku. Nah, yang di mana ada dua penting. Yang pertama itu dalam bidang geografis, lalu psikografisnya. Nah, untuk geografis ini menargetkan lokasi di sekitar kampus, yaitu area yang banyak mahasiswa seperti di Universitas Andalas dan sekitarnya. Lalu ada mahasiswa yang menjadikan pada psikografis, yaitu mahasiswa yang menjadi target adalah mereka yang memiliki mobilitas tinggi, yang menghargai praktisilitas dan terbiasa menggunakan layar digital. Nah, sebagai contoh, mahasiswa yang sering berpindah kelas atau laboratorium dan butuh tempat penyimpanan barang sementara. Nah, selanjutnya itu ada juga mahasiswa yang nyaman menggunakan aplikasi untuk memesan dan membuka untuk mengakses loker nantinya. Yang kedua ada yang namanya itu targeting atau siapa yang memilih segmen pasar yang dianggap paling potensial untuk dilayani. Nah, fokus utama yang paling pertama itu adalah mahasiswa Universitas Andalas, di mana pengguna paling potensial karena sering membutuhkan solusi penitipan barang di lingkungan kampus. Nah, selanjutnya itu ada pengelola kampus seperti pegawai perpustakaan ataupun laboratorium, kantin ataupun organisasi mahasiswa lain nantinya. Nah, selanjutnya itu ada pada yang ketiga yaitu positioning atau bagaimana produk ingin direpresentasikan oleh target pasar dibandingkan dengan alternatif lainnya. Di mana di sini ada terdapat dua solusi penitipan barang berbasis loker daring ini diposisikan solusi penitipan barang aman dan praktis untuk mahasiswa. Nah, selanjutnya itu fokus pada positioning itu yang pertama itu ada aman tentunya karena barang yang disimpan terlindungi, terus ada praktis bahwa mahasiswa mengakses loker dengan mudah, lalu efisien karena hemat waktu bisa digunakan untuk berbagai lokasi di kampus dan cocok untuk mahasiswa yang mobilitas tinggi.
Intinya itu strategi pemasaran, di mana untuk strategi pemasaran yang digunakan yaitu bisa melalui media sosial ataupun, kerjasama langsung dengan kampus. Yang pertama itu ada yang, media sosial seperti Instagram ataupun WhatsApp. Dengan Instagram platform populer di kalangan mahasiswa untuk, konten visual seperti penggunaan loker, testimoni. Nah, lalu ada WhatsApp bisa digunakan untuk, komunikasi langsung atau membuat broadcast untuk, eee, bro eee layanan, loker digital ini. Selanjutnya itu bisa menggunakan kerjasama dengan, mahasiswa kampus, yaitu kita bisa menghubungi, pihak administrasi perpustakaan, kantin, dan organisasi mahasiswa. Nah, tujuannya itu untuk, memperkenalkan layanan, membangun kepercayaan, dan, mempermudah integral layanan di lingkungan kampus. Mungkin itu terkait, penjelasan analisis SWOT dan mengenai analisis, pasar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.